Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Dewi Safitri dari kelas 10 MPLB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi teknologi dalam administrasi perkantoran. Kita mulai dengan pondasi utama, yaitu transformasi digital. Ini bukan sekedar mengganti mesin tik dengan komputer. Ini adalah pergeseran fundamental. Tujuannya adalah menciptakan paperless office atau kantor tanpa kertas, di mana semua alur kerja kita mulai dari surat menyurat hingga pengarsipan berjalan secara digital. Ini adalah langkah pertama untuk meningkatkan efisiensi secara drastis. Setelah fondasi digital terbentuk, kita masuk ke otomasi proses bisnis atau BPA. Bayangkan semua tugas rutin yang Anda lakukan setiap hari seperti entry data, penjadwalan berulang, atau bahkan proses persetujuan dokumen yang membutuhkan banyak tanda tangan. Teknologi khususnya Robotic Process Automation atau RPA kini mengambil alih tugas-tugas ini. Hasilnya, kesalahan manusia berkurang, waktu yang terbuang untuk tugas berulang hilang, dan kita bisa fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan dan kreativitas kita. Poin ketiga adalah inti dari administrasi yang efisien, yaitu manajemen dokumen elektronik atau EDM. EDM adalah sistem yang tidak hanya menyimpan file digital, tapi juga mengelolanya. Jika Anda perlu mencari sebuah dokumen lama, Anda tidak perlu lagi membongkar gudang arsip. Hanya ketik kata kunci dan dokumen akan muncul. Selain itu, sistem ini menjamin keamanan data melalui kontrol akses dan melacak histori revisi, memastikan kita selalu patuh terhadap regulasi. Inovasi berikutnya adalah komputasi awan atau cloud computing. Cloud adalah kantor virtual kita. Dengan cloud, data dan aplikasi kita tidak lagi terikat pada server fisik di kantor. Ini memungkinkan kita mengakses semua yang kita butuhkan dari mana saja dan kapan saja, yang sangat mendukung fleksibilitas kerja, seperti remote working. Selain itu, cloud juga mudah di scale up atau scale down sesuai kebutuhan. Dengan ini, kita dapat menghemat biaya infrastruktur yang besar. Poin kelima sangat terkait dengan cloud dan remote working, yaitu kolaborasi dan komunikasi digital. Kita kini memiliki platform terpadu seperti Zoom. Alat ini memungkinkan kita mengadakan rapat virtual dengan kualitas tinggi, berbagi file secara real time, dan memastikan seluruh tim tetap terkoordinasi. Tidak peduli mereka berada di gedung yang sama atau di benua yang berbeda. Namun, semua inovasi ini membawa tantangan, yaitu keamanan siber. Administrasi perkantoran menyimpan data sensitif, dan kita harus melindunginya. Inovasi di bidang ini meliputi implementasi inskripsi yang kuat, penggunaan autentikasi multifaktor atau MFA, dan yang terpenting, pelatihan rutin bagi kita semua. Keamanan siber adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data perusahaan. Kita bergerak ke poin yang lebih strategis, yaitu analitik data dan kecerdasan bisnis atau BI. Semua data yang dihasilkan dari proses digital kita kini bisa diolah. Teknologi ini mengubah tumpukan data mentah menjadi insight atau wawasan. Kita bisa melihat pola, mengidentifikasi bottleneck dalam alur kerja, dan membuat keputusan manajerial yang didasarkan pada data faktual. Bukan sekedar intuisi, ini adalah inovasi yang mengubah administrasi dari fungsi pendukung menjadi fungsi strategis. Dan poin terakhir yang menyatukan semuanya yaitu integrasi sistem. Administrasi modern menggunakan banyak aplikasi seperti HR, keuangan, atau CRM. Integrasi adalah upaya menghubungkan semua aplikasi ini agar dapat berbicara satu sama lain dan berbagi data secara mulus. Ini menghilangkan silo data dan menciptakan alur kerja tunggal yang terpadu, memberikan kita pandangan operasional yang menyeluruh.
Singkatnya, inovasi teknologi ini bukan hanya tentang gadget baru, tetapi tentang menciptakan lingkungan kerja yang lebih cerdas, lebih aman, dan jauh lebih efisien. Dengan mengadopsi 8 pilar ini, administrasi perkantoran kita tidak hanya bertahan, tetapi akan menjadi motor penggerak bagi kesuksesan organisasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.